perjalanan tiap individu untuk menuju suwung itu berbeda-beda, tapi intinya, esensinya itu sama, menuju suwung. Ya. Dan tiap perjalanan tiap orang itu sangat unik untuk menuju suwung. Ini nanti yang akan saya bahas ini perjalanan saya ya. Jadi judulnya ini 41 hari menuju suwung. Kita awali dulu dengan pemahaman suwung, bahwa ketika kita sudah mencapai di posisi tersebut, maka yang ada adalah aku ini bukan siapa-siapa, aku ini tidak punya apa-apa, dan aku ini tidak bisa apa-apa. Jadi artinya apa? Segala gerak dari kita semuanya atas kuasa ilahi, kuasa Tuhan lewat alam semesta, itulah aku. Jadi kita sudah sampai pada satu kesimpulan, satu perjalanan, bahwa apa-apa yang kita lakukan tiap hari di keseharian kita semuanya atas kehendaknya, bukan lagi atas kehendakku secara pribadi, bukan lagi atas kehendak aku huruf kecil, tapi atas kehendak aku huruf besar. Itu dulu yang harus kita pahami. Maka ketika kita sudah bisa mencapai itu, yang ada dalam perjalanan kita ini lebih cenderung kita lebih mengalir. Jadi kita lebih mengalir, lebih enjoy, kita menghadapi setiap fase kehidupan kita ini dengan santai, tenang, mengalir, dan berpasrah diri. Artinya apa? Pasrah diri ini kita sudah sampai di satu titik bahwa pasrah total tanpa syarat. Itu bahasanya begitu, agak ekstrim sih, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetap secara dohiriyah, lahiriah kita tetap berusaha, tapi kita pasrahkan semuanya ini kepada kehendaknya, kehendak alam semesta, apa-apa nanti hasil akhirnya. Jadi dari pemahaman inilah nanti akhirnya akan naik lagi satu level pemahaman bahwa sebenarnya apa-apa yang kita butuhkan itu semuanya sudah dipersiapkan gitu. Ya, dalam suwung itu semuanya kosong, tapi sebenarnya isi tapi kosong. Nah, kan sering ada omongan begitu ya Mas ya. Artinya apa? Semuanya ada. Semuanya itu apa? Apakah apa yang kita inginkan di dalam itu ada? Bukan. Apa yang kita inginkan tidak semuanya ada di situ, tapi apa yang kita butuhkan ada semua di situ. Artinya kita sudah dipersiapkan. Kebutuhan kita semuanya sudah dipersiapkan semua. Maka ketika kita sudah memahami dan kita sudah sampai di ranah suwung, tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan tentang hari esok. 41 hari menuju suwung itu perjalanan yang sangat panjang bagi saya. Itu merupakan salah satu aku tirakat gitu. Nah, tirakatnya apa saja? Bisa berpuasa, bisa bermeditasi, bisa kita menyatu dengan alam, pergi ke suatu tempat yang dimana situasinya, kondisinya itu sangat mendukung kita untuk kita bisa mencapai hening diri. Gitu ya. Tidak cukup hening. Apakah hening dengan hening itu sudah mencapai suwung? Tidak. Kadang-kadang teman-teman ini salah kaprah. Oh, sudah meditasi hening sudah suwung. Bukan begitu. Hening sendiri ini hanya merupakan salah satu piranti menuju suwung. Piranti-piranti yang lainnya masih banyak gitu. Pencapaian suwung tidak bisa hanya dilakukan dengan bermeditasi atau dengan hening. Bahwa hening merupakan hasil dari meditasi, iya. Tapi hening hanya salah satu piranti untuk menuju suwung. Kenapa? Karena dengan hening kita bisa mencapai satu kesadaran yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan menuju suwung. Tanpa satu kesadaran, kita tidak akan sampai pada kondisi suwung. Nah, pada waktu perjalanan saya itu 41 hari itu, puasa yang saya lakukan adalah puasa ngeruh. Jadi, kita tidak makan makanan dari hewani, dan kemudian puasanya puasa patiroso ya. Jadi puasa patiroso itu kita benar-benar makan yang tanpa rasa. Jadi tidak boleh ada rasa manis, tidak boleh ada rasa asin, tidak boleh ada rasa kecut dan lain-lain. Jadi benar-benar yang sayur kalau direbus ya hanya merebus sayur, buah ya buah seadanya. Jadi rasa-rasa yang alami dari buah, tidak boleh ditambahkan dengan zat-zat tambahan lainnya. Minumnya pun juga harus minum dari air sumber yang mentah. Ini adalah salah satu cara
pemurnian diri gitu, dengan puasa ngeruh, puasa pati rasa, berarti sudah masuk semua gitu. Ya, itu benar-benar merupakan satu fase pembersihan diri. Jadi secara dohiriyah kita juga dibersihkan. Setelah dohiriyahnya kita ini bersih, nah badan ini kan jadi bersih nih, karena sudah tidak ada zat-zat kimia sama sekali selama 41 hari. Itu benar-benar bersih, benar-benar ringan gitu. Nah secara batiniah pun ini juga terasa, karena dohiriyah kita ini bersih, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini benar-benar terseleksi dari alam dan murni, tidak ada rasa yang aneh-aneh, maka secara batiniah pun kita terjaga dan diikuti dengan peningkatan dari kualitas diri. Nah itu ya, selama 41 hari ini kita berdiam diri di dalam satu tempat gelap. Kita tidak boleh terkena sinar, kita tidak boleh melihat matahari, jadi boleh keluar hanya boleh bangun membuka mata hanya kalau kita mau ke kamar mandi dan pada waktu berbuka puasa. Jadi berbuka puasa dan sahur. Setelah itu kita kembali ke dalam tempat dan kita hening, kita meditasi. Secara fisik tiap minggu kita mengalami perubahan. Secara batiniah pun juga pembersihan diri ini juga terjadi gitu. Artinya apa? Kalau secara fisik kita ditandai dengan makin melemahnya daya tahan tubuh kita karena kita tidak makan sama sekali karbohidrat, gula dan lain-lain, sehingga badan kita makin lemah. Jadi kondisi badan ini seperti kayak digopoi gitu, kayak persendian tulang kita ini kayak mau lepas gitu Mas, karena memang daya tahan tubuh kita lemas banget gitu. Nah secara batiniah pembersihan ini juga terjadi. Ada satu fase yang dalam perjalanan menuju suwung ini ternyata kita tidak bisa naik, kita tidak bisa menuju puncak kalau masih ada anasir-anasir energi lain yang ikut dalam diri kita. Jadi benar-benar nek awake dhewe arep munjuk menuju suwung itu benar-benar harus berangkat dari kemurnian diri. Pelaku spiritual banyak yang, ya termasuk saya juga pada waktu itu, kita sangat merasa senang dan bahagia dan sangat merasa kuat, powerful dan lain-lain karena banyaknya dijangkung oleh para leluhur. Nah, artinya apa? Ketika kita ritual di suatu tempat, di suatu petilasan, di makam, di goa, di mana, itu tergantung niat kita. Apabila kita niat ke tempat tersebut diikuti dengan niat kita pengen kaya, kita pengen menambah kedikdayaan dan lain-lain, maka anasir-anasir energi, kalau dalam teori energi ya, atau kalau dalam metafisik ini, jiwa-jiwa yang mengikuti ke kita juga yang sefrekuensi dengan kita. Ketika kita ritual atau sambung leluhur ke suatu tempat dengan niat yang bersih, hanya yang sowan, setorai lah bahasanya, tanpa niat apa-apa. Artinya beliau-beliau juga paham bahwa oh ini benar-benar niat baik dan tidak punya tendensi aneh-aneh. Maka energi-energi positif atau jiwa-jiwa lama yang sefrekuensi itu pun yang akan mengikuti kita seperti itu. Nah, selama puluhan perjalanan spiritual itu tidak sedikit beliau-beliau yang jangkung dan mengikuti kita.